Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artikel pengaruh limbah industri terhadap lingkungan di Indonesia. Untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia perlu pertumbuhan ekonomi yang pesat dengan cara memajukan pembangunan. Salah satu unsur penting dalam pembangunan tersebut adalah pembangunan di bidang industri. Dengan cara mereview hasil-hasil penelitian dan tulisan-tulisan yang ada, akan diulas dampak negatif limbah industri yang dapat mempengaruhi kualitas lingkungan kita. Perhatian pemerintah Indonesia terhadap lingkungan mulai dampak sejak 1978 dengan dibentuknya Kementerian Negara Lingkungan Hidup. Pada saat itu Presiden Soeharto mengangkat seorang menteri negara pengawasan pembangunan dan lingkungan hidup dalam Kabinet Pembangunan 1978 sampai 1983. Persatu. Masalah limbah industri di Indonesia. Pencemaran industri adalah kegiatan industri yang menyebabkan penurunan kualitas lingkungan karena masuknya zat-zat pencemar yang dihasilkan ke suatu lingkungan, yaitu tanah, air, dan udara, berupa bahan bangunan atau hasil sampingnya dari proses produksi industri yang berbentuk padat atau debu, cair, atau gas yang dapat menimbulkan pencemaran. Gas yang keluar dari industri biasanya dikendalikan dengan cara memasang cerobong asap. Satu, limbah industri berbentuk gas, debu, dan butiran-butiran halus, partikel kecil. Penanganan dan dampaknya terhadap lingkungan. Limbah industri berupa gas, debu, dan butiran-butiran halus yang keluar dari
cerobong asap harus dikelola dengan baik. Dampak negatif dari gas, debu, dan butiran-butiran harus terdapat kesehatan manusia antara lain: A. Gas beracun. CO dapat menyebabkan gangguan fungsi otak. SO2, nitrogen dioksida, NO2, ozon, NH3. Beberapa senyawa aromatik H2S dapat menimbulkan gangguan pernafasan dan atau iritasi mata, semang, kabut, dan asap. Dapat mengganggu penglihatan serta pernafasan. Debu mengganggu pernafasan dan bila beracun, contohnya PB, dapat menimbulkan gangguan syaraf, saluran pernafasan, dan menyebabkan anemia. Debu yang mengandung serta asbes dapat menimbulkan kanker. Dampak terhadap tanaman: pencemaran yang ada di atmosfer dapat menimbulkan pengaruh yang kronis jauh di luar titik emisi. Gas SO2 dan NO2 dapat menimbulkan hujan asam yang akan mengakibatkan peningkatan keton dari tanah dan permukaan daun. Perubahan struktur dari komunitas tanaman daratan dan perairan akuatik. Pengaruh produktivitas hutan dan fiksasi nitrogen. Pengaruh langsung antara lain: adanya kematian akibat gelombang panas seperti yang pernah terjadi di Yunani dan India, meningkatkan kanker kulit, perubahan respon kekebalan tubuh, dan meningkatkan katarak. Pengaruh tidak langsung antara lain: menurunkan produksi pangan yang berkaitan dengan gizi, meningkatkan penyakit menular melalui vektor, meningkatkan penyakit menular yang berkaitan dengan kualitas air
tanah dan udara, dan migrasi penduduk dengan segala konsekuensi kesehatannya. 2. Limbah industri cair dan dampaknya terhadap lingkungan. Limbah industri cair sering menimbulkan masalah dari semua air yang digunakan industri, termasuk air pendingin untuk generator tenaga termis. Menurut estimasi yang hanya 0,2% yang dikeluar dalam bentuk bagian dari produk. 3. Limbah industri berbentuk padat dan dampaknya terhadap lingkungan. Limbah industri buangan padat dapat berupa lumpur yang terjadi dari proses produksi dan atau dari proses pengolahan limbah sia-sia, logam bekas, kemasan, kerak, dan lain-lain. Dari hasil penelitian Zakianis yang dilakukan terhadap limbah padat dan limbah cair industri dan kertas, ternyata limbah padat dan limbah cair ini mampu menyerap SCR. Dalam limbah cair, elektroplating sampai 65%. Bahan pencemaran yang dihasilkan industri atau pabrik tersebut dapat berpengaruh terhadap lingkungan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pengaruh fiksi seperti padatan tersuspensi yang menyebabkan keruhan pada air buangan, air pendingin yang akan menaikkan temperatur, dan lepasan minyak yang akan menghalangi reoksigenasi air. 2. Pengaruh oksidasi, yaitu disebabkan aktivitas bakteri atau oksidasi kimia dari zat-zat organik
anorganik dan anorganik yang mengurangi kadar oksigen terlarut. 3. Pengaruh senyawa atau bahan kimia beracun yang menyebabkan pengaruh perubahan fisiologik langsung atau kumulatif pada tanaman, bintang, dan manusia. 4. Pengaruh nutrisi kimia yang menyebabkan kandungan nitrat dan fosfat yang tinggi. 5. Pengaruh patogen yang disebabkan oleh mikroorganisme di mana bakteri dan virus akan timbul dalam jumlah yang cukup untuk menyebabkan bahaya terhadap kesehatan manusia. 6. Pengaruh radionuklida yang disebabkan akumulasi senyawa radioaktif dalam makanan organisme yang menyebabkan pengaruh perubahan fisiologik dalam tubuh manusia. Kesimpulan. 1. Limbah industri dapat menghasilkan bahan toksik yang berbahaya terhadap lingkungannya. 2. Limbah industri yang mengandung bahan pencemar akan berpengaruh terhadap lingkungan dan komponen komunitas maupun panjang lokal maupun global. 3. Limbah cair dari industri paling sering menimbulkan masalah lingkungan seperti kematian ikan, keracunan pada manusia dan ternak, kematian plankton, akumulasi dalam daging ikan dan moluska, terutama limbah cair yang mengandung zat racun seperti